Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hanyalah Allah yang masih terus memberikan semangat pada kita, menghidupkan Ramadan, menghidupkan Ashrul Awakhir, menghidupkan malam-malam ganjil, Lailatul Qadar. Dan hari ini kita masih mengisi dengan memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena para ulama ketika memperkenalkan Asmaul Husna memiliki target ganda, memahami Al-Quran, memahami atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam. Mengenal Al-Quran karena memang Allah sendiri yang merekomendasikan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Sehingga Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kedua, nama-nama Asmaul Husna itu sendiri sering dikaitkan oleh Allah, baik dikaitkan sebagai sebuah topik atau dikaitkan sebagai nama Allah sendiri. Sebagai topik, misalnya kalau kita membahas kata Al-Fattah, maka kita akan ketemu seperti tadi yang dibaca oleh qari kita, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Kita akan ketemu dengan ayat in tastaftihu faqad ja'akumul fath, ataupun ayat-ayat yang lain, misalnya qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa khairul fatihin. Jadi tentu yang utamanya adalah agar kita lebih mengenal Allah. Nah, pengenalan terhadap Allah akan bermanfaat menyikapi ayat-ayat Al-Quran yang langsung digunakan Al-Fattah ataupun irisan-irisannya. Dari Al-Fattah ada Yaftahu, ada Al-Fathu, ada Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, ada wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya, semoga suatu saat terus semakin banyak Asmaul Husna yang bisa kita pelajari, karena tidak hanya membuat kita lebih mengenal Allah, tapi juga membuat kita lebih dalam di dalam mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Khufillah rahmakumullah, Al-Quran menyebut nama Allah Al-Fattah adanya di surat Saba, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Juga Allah menyebut dengan Al-Fatih,
ya, 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 khairul fatihin, faftah bainana bil haqqi wa anta khairul fatihin, ya. Di dalam seluruh Al-Quran, kata Al-Fattah atau Al-Fatih, ya, memiliki makna yang pertama adalah Al-Hakim. Ya. Allah lah yang memutuskan perkara kehidupan manusia. Ya. Yang kedua dengan makna An-Nasir, Allah lah yang menolong. Dan yang ketiga dengan makna Mursil, ya. Allah lah yang mengirimkan, ya, ya, mengirimkan rahmat atau munzil, menurunkan ilmu, ya. Semua masuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fattah, ya. Ya, itulah global dari makna Al-Fattah yang harus kita fahami, ya. Maka dengan makna Al-Hakim, ya, kata Al-Fattah sudah seharusnya membuat kita lebih mendalami, ya, lebih mendalami ayat-ayat tentang hari kiamat, ya. Ayat-ayat tentang hari akhirat, ya. Kenapa? Karena Allah menyebut hari kiamat itu dengan Yaumal Fathi, ya. Tadi sudah dibacakan, wa yaquluna mata Yaumul Fathi in kuntum shadiqin, ya. Maka mereka bertanya-tanya, kapan tuh hari kiamat? Ya. Ya, kenapa hari kiamat disebut Yaumul Fath? Karena di hari kiamat itulah semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diungkap, siapa yang berada dalam kebenaran, siapa yang berada di dalam kebatilan. Ya. Oleh karena itu, keyakinan kita bahwa Allah memiliki ismun min asma'il husna Al-Fattah, sehingga hari kiamat disebut Al-Fattah, harus membuat kita memiliki keyakinan terhadap semua yang terkait dengan Allah, apakah itu wahyunya, apakah itu rasulnya, apakah itu ajaran-ajarannya, apakah itu syariatnya, ya. Karena kita yakin Allah Al-Fattah dan hari kiamat disebut dengan Yaumul Fath, maka kita memiliki keyakinan yang 100% plus, ya. Ya, kenapa ada plusnya, ya? Ya, karena Allah inginkan keyakinan yang tanpa keraguan, ya. Bukan keyakinan titik, ya. Ya. Untuk itu Al-Quran menggunakan istilah dzalikal kitabu la raiba fihi, ya. Ya. Padahal kalau mau gampang, dzalikal kitabu al-haqqu fihi misalnya, ya. Ya, tapi Allah gunakan la raiba fihi supaya bermakna, ya, bahwa Al-Quran itu sebuah keniscayaan yang plus, keniscayaan yang tidak ada keraguan. Maka di halaman berikutnya nanti diangkat lagi itu isu keraguan. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisuratim min mithlih, ya. Dari sini kita harus bisa memadukan, ya, antara wahyu Allah dan semua yang terkait dengan Allah, di mana Allah menyebut dirinya juga sebuah keniscayaan, dzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal, ya. Di mana keniscayaan kebenaran yang
diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulnya ini, ya kepastiannya akan terjadi nanti di hari kiamat, sehingga disitulah Allah sebut hari kiamat dengan Yaumul Fathi. Ya. Dan nampaknya kiamat, hari kiamat disebut Yaumul Fath itu juga terpahami oleh orang-orang kafir. Ya. Jangan sampai kita justru orang beriman nggak paham bahwa hari kiamat merupakan hari Al-Fatah, ya. Sehingga dikatakan wa yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa yaquluna mata hadzal fath, ya. Mata hadza yaumul fathi in kuntum shadiqin, ya. Ya, kenapa? Karena ya, mereka sudah banyak mendengar tentang berita-berita hari kiamat. Jadi ketika mengatakan Yaumul Fathi, ya, dengan maksud ya udah segera aja tampilkan info-info tentang hari kiamat itu. Ya, maka Allah jelaskan, ya, berani-beraninya kamu mengharapkan datangnya hari kiamat, padahal kalau benar itu datang, kamu ya akan menerima kebenaran itu, dan saat itu keimananmu, penerimaanmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah katakan, "Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yundzarun fa'arid anhum wantadhir innahum muntadzirun." Ya. Di sini yang saya maksud, mengenal nama Allah berarti mengenal Al-Quran. Selain mengenal Allah sendiri, ya, alat memahami ayat-ayat itu agar lebih tertadaburi lebih dalam. Ya. Karena nanti Allah katakan, tuntutanmu mata hadza yaumul fathi, maka di ayat sebelumnya Allah gambarkan, ya, bahwa nanti kamu akan betul-betul membuktikan apa yang kamu tuntut itu, ya, dan saat kamu buktikan baru kamu mengatakan absarna wa sami'na, ya, yaitu dalam peristiwa, dalam sebuah sesi kehidupan akhirat yang digambarkan di halaman kedua dari surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, nakisu ru'usihim, ya. Pentingnya mengingat Allah itu dengan menundukkan sejak di dunia ini. Jangan nunggu dipaksa harus menundukkan kepala di hadapan Allah di akhirat, ya. Saat manusia melihat langsung kebenaran, itulah yang disebut dengan Yaumul Fath. Rabbana absarna wa sami'na, kami baru melihat, kami baru mendengar, ya. Kembalikan kami ke dunia, farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya, baru sekarang kami yakin. Tapi dijawab di akhir suratnya, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yundzarun, ya. Maka bagi kita insyaallah sudah yakin hari kiamat Yaumul Fathi, ya. Namun tentu kita nggak berani menjamin keyakinannya 100%, ya. Entah 80, entah 75, entah 60 dan seterusnya. Apa buktinya? Ya, masih banyak bagian-bagian dari Al-Quran ini yang belum menyatu dengan diri kita, ya. Kita khawatir itu menunjukkan bahwa belum utuhnya keyakinan kita terhadap Yaumul Fathi, ya. Ya, apakah kita berani menjamin bahwa kita punya sifat yang disebut oleh Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, banyak beramal soleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ya. Berani mengkorting tidurnya, ya, tidur malamnya, yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun, ya. Diungkapkan dengan jamak di waktu sahur, ya.
tentu nggak bisa diterjemahkan dengan di waktu-waktu sahur, ya, tetap pada waktu sahur mereka beristighfar. Pengungkapan jamak untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan tiap hari. Tiap hari saat waktu sahur yastaghfirun, itulah salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa, ya. Bukti bahwa kita belum 100%, ya. Kita boleh mengevaluasi sejauh mana kita sudah memiliki sifat yang disebut oleh Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Apa sifatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum yaf'alun. Ini semua semakin kuat keyakinan kita dengan hari akhirat sebagai yaumul fatah, ya. Maka sudah seharusnya menghasilkan motivasi-motivasi kuat di dalam pelaksanaan atau realisasi penjelasan-penjelasan Al-Quran ini tentang kepribadian orang-orang yang bertakwa, ya. Baik, selanjutnya, ya, kata Al-Fatah diungkapkan untuk keyakinan orang-orang kafir terhadap kebatilannya, ya. Apa yang diungkapkan dalam surat Al-Anfal, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud ila akhiril ayah. Ini masih ada kaitannya dengan hari kiamat sebagai yaumul fathi, ya. Walaupun di sini lebih kepada sisi sebagai gerakan kebatilan di dunia ini, bahwa ciri khas para penggerak-penggerak atau para aktivis kebatilan itu memiliki keyakinan yang utuh bahwa yang dilakukan itu adalah kebenaran, ya. Bahwa umat Islamlah yang sesat, umat Islamlah yang nggak paham dan seterusnya, ya. Dan ini sudah dicontohkan, sudah diungkapkan oleh siapa? Oleh Fir'aun, ya. Ketika Fir'aun mengatakan, ketika Fir'aun menasehati orang-orang yang dianggap mulai cenderung kepada Musa alaihissalam, sehingga kata Fir'aun itu ma'arakum illa ma'arah, ya. Ya, ajaran yang benar ini apa yang saya ajarkan ini, ya. Dan itu dimiliki oleh, ya, semua, ya, jamaah kekufuran itu, ya. Ya, dari Fir'aun ke Abu Jahal sampai ke abu-abu kekufuran zaman sekarang, ya. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, katanya, ya. Dan aku tidak mengajarkan kepada kalian, tidak menunjukkan kepada kalian, ya kalau pakai istilah keislaman, dan aku tidak memberi hidayah kepada kalian, ya. Ya, walaupun sesat dia masih mau menggunakan kata ahdikum, ya. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Yang saya ajarkan kepada kalian ini adalah jalan lurus, jalan kebenaran, ya. Jalan yang membawa kepada kebahagiaan, ya. Kita tahu di dalam Al-Quran kata rasyad itu diungkapkan dengan kata rasyad, diungkapkan dengan kata rusyd, ya. Ar-rusydu diungkapkan dengan kata rasyad, ya. Masih ingat istilah ziyadatul wazni, ziyadatul makna, ya. Ketika hurufnya bertambah, maknanya bertambah. Ketika Fir'aun merasa yakin bahwa ajaran yang disampaikan benar-benar memiliki kebenaran yang mutlak,
maka dia tidak mau mengatakan rosyad, tidak mau mengatakan rusyud, tapi rosyad. Ya. Ya, walaupun nanti dikanter oleh para dai yang berada di lingkungan itu dengan mengatakan dengan ajakan yang juga sama, ya. Wa qala alladzi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Cuma isinya ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar, ya. Berkatalah orang-orang beriman di lingkungan istana itu, ya wahai kaum, ikutilah aku ajak kamu ke jalan yang betul-betul membawa kebenaran, yaitu dengan memahami kehidupan dunia yang hanyalah kenikmatan sebentar dan memahami kehidupan akhirat yang merupakan kenikmatan atau kehidupan yang permanen. Innal akhirata hiya darul qarar. Jadi di sini berimbang rasyad versi para dai atau para santrinya Nabi Musa alaihissalam dengan rasyad versi Fir'aun. Ya. Jadi karena semua orang kafir seperti itu, saat akan terjadi perang Badar, Abu Jahal dan kawan-kawan itu masih yakin kami benar. Ya. Keyakinan akan kebenarannya dilaporkan kepada Allah. Ya. Ya. Dia katakan, ya Allah, ya. Ayyuna ala batilin fa'ahinhu bil ghadah, kata Abu Jahal itu. Ya Allah, siapa nih di antara kami, ya, yang akan berperang besok ini, ya, yang betul-betul dalam kebatilan, tolong hancurkan di antara kami ini, ya Allah. Ya. Subhanallah. Ya. Ya. Jadi dia masih merasa yakin bahwa dia dalam kebenaran dan meyakini Rasulullah dan para sahabatnya itu, ya, berada dalam kebatilan. Ya. Ya, mereka juga punya qara'in, punya tanda-tanda yang mereka pahami. Mengapa ajaran Rasulullah itu dianggap batil, dianggap salah? Ya karena mereka gara-gara Islam, hubungan suami istri jadi rusak, hubungan anak sama orang tua, anak sama keponakan, satu kabilah dengan kabilah yang lain, ini semua gara-gara Muhammad. Ya. Ya, itu yang membuat mereka merasa kamilah yang benar. Ya. Kalau bahasa surat Yasinnya untuk dai ashabul qaryah dengan istilah inna tatayyarna bikum. Ya. Ini semua perubahan kehidupan ini gara-gara dakwah kalian ini, gara-gara ajaran kalian. Ya. Ya, jadi menganggap Islam itu selalu dalam kesalahan, sehingga saat perang dia minta keputusan dari Allah. Ya. Fa'ahinhul ghada, hancurkan besok siapa di antara kami. Dan ternyata Allah buktikan yang hancur saat itu, ya, adalah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka Allah katakan, in tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Ya. Ya. Jika kalian menuntut kepada Allah, minta al-fathu, ya, minta keputusan, ya. Dan tentu Allah sebagai al-fattah, ya, sebaik-baik yang memberi keputusan. Ya. Masalahnya topik yang diperebutkan siapa sebenarnya dalam kebenaran, ini manusia suka ragu-ragu, yang A apa yang B, yang A apa yang B. Disinilah pentingnya ketawaduan, ya. Tidak ada kesombongan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kesombongan itulah yang akhirnya menghalangi orang sampai kepada kebenaran. Ya. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Pada hakikatnya semua orang kafir itu ya istaiqanatha, mengakui kebenarannya, cuma gara-gara kecintaannya kepada kemaksiatan, ya, kesombongannya, akhirnya nggak ketemu hidayah itu. Ya. Karena itu ya, hati-hati kita terhalang untuk sampai kepada sebuah kebenaran, ya. Padahal orang kafir sendiri di dalam kebatilannya masih yakin benar, sehingga mereka harus melakukan istiftah. Ya. Istiftah itu maksudnya melapor kepada Allah, tolong ya Allah tunjukkan siapa yang berada dalam kebatilan. Maka setelah perang Badar itu selesai, Allah jawab, faqad ja'akumul fathu. Ya. Ya, sekarang sudah terbukti kan? Ya, kan kamu minta hancurkan. Berarti kamu seharusnya menyerah ataupun menyadari yang dalam kebatilan sudah dihancurkan oleh Allah. Ya. Tapi lagi-lagi hidayah tetap hidayah. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda, atau qul innal huda hudallah. Yang bisa memberi hidayah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun akhirnya mereka membuktikan kalah, faqad ja'akumul fathu, ya. Tapi mereka nggak beriman kepada Allah. Justru di tahun ketiganya nyerang kembali dengan peristiwa Uhud, ya. Dan peristiwa Uhud itu menjadi fitnah yang lebih besar bagi mereka, ya, ya, di mana yang mereka bayangkan mereka akan kalah lagi, ya, sehingga menguatkan, ya, ya, menguatkan kekalahannya di Badar, sehingga mungkin akan merasa kalau memang kami di Badar memang sudah disebut salah, batil, ya, seharusnya di Uhud, ya, kalah juga, tapi kenyataannya nggak kalah. Wah, itu semakin membuat mereka kegeeran, ya, merasa ternyata kami kok yang benar, ya. Sehingga kata Abu Sufyan itu, ya, lanal uzza wala uzza lakum, ya, lanal uzza, ya, wala uzza lakum, ya. Apa itu maksudnya? Ini gara-gara karena kalian tidak punya Tuhan yang namanya Uzza, ya. Kami dong Tuhan kami namanya Uzza, naudzubillah, ya. Manusia bangga dengan kesyirikannya, ya, ya, ya. Gara-gara kalian nggak punya Tuhan namanya Uzza, kalau kami punya Uzza, ya, Uzzalah yang menolong kami sehingga dalam perang Uhud kami menang, ya. Maka Allah menyuruh para sahabat, ya, jawab itu, ya. Kalian harus counter ucapan Abu Sufyan dan teman-temannya ketika berbangga dengan kata Uzza, lanal uzza wala uzza lakum. Gimana jawabnya Rasulullah? Allahu maulana wala maula lakum, ya, 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 yaitu diambil dari surat Muhammad, dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum, ya. Jadi dari Al-Fattah, ya. Kemudian Al-Qur'an mengistilahkan dengan Al-Fathu. Al-Qur'an mengambil contoh kasus adanya istiftah, ya. Maka harus membuat kita semakin meyakini, ya, kebenaran Islam, kebenaran wahyu, kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW itu sendiri, ya. Kalau saja ada proses istiftah, jangankan di akhirat, di dunia pun Allah akan tunjukkan faqad ja'akumul fathu, ya. Ya, dan nampaknya Allah ungkapkan juga bahwa kebiasaan istiftah ini, minta pembuktian akan kebenaran ini, sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir, ya.
Ya, sehingga ketika nanti Allah bercerita tentang istiftah di surat Ibrahim, itu digunakan oleh Allah untuk menjelaskan kehidupan hari akhir juga, ya, tentang dahsyatnya api neraka, di mana api neraka itu juga menjadi proses istiftah. Ya. Dulu kamu kan masih merasa yakin bahwa dirimu benar, kaum muslimin yang salah. Ini sekarang saya tunjukkan kamu yang salah. Buktinya kamu sekarang diazab oleh Allah. Maka Allah katakan di surat Ibrahim, wastaftahu. Ya. Mereka dulu nggak henti-hentinya melakukan istiftah. Ya. Ya. Merasa dirinya paling benar, kaum muslimin yang salah, sehingga mereka berharap ada sebuah proses pembuktian akan kebenaran mereka dan kesesatan orang-orang kafir. Wa khaba kullu jabbarin anid, ya. Dan dijamin gagallah kehidupan orang-orang yang bersifat jabbar, ya. Kemarin sudah dibahas, yang bengis, yang zalim, yang penindas, ya, dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menghadapi neraka jahanam, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid, ya. Dan salah satu bentuk istiftahnya, mereka akan dipaksa oleh Allah minum nanah mereka sendiri. Wa yusqa min ma'in sadid, ya. Tentu nggak ada yang mau, ya. Ya, maka karena nggak mau, maka nanah itu akan dipaksa oleh malaikat harus bisa diminum, ya. Seperti seorang ibu yang memaksa balitanya minum obat, ya. Balita nggak mungkin suruh minum obat pakai gaya sopan gitu, ya. Silahkan diminum gitu, ya. Nggak bakal diminum, ya. Harus dipegang, paksa, ya. Begitulah ahlun nar yang dulu suka istiftah, dipaksa yatajarra'uhu, ya. Dan sudah susah menelannya, dipaksa lagi, wala yakadu yusighuhu, ya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, sehingga dia merasa yakin sebentar lagi saya binasa, ini sebentar lagi binasa, tapi enggak binasa. Wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh, ya. Disinilah ada satu gambaran di mana ada siksaan fisik, ada siksaan mental, ya. Ketika Allah mengatakan manusia itu saat itu, ya, sudah terancam oleh kematian, nggak mati-mati, itu lebih menyengsarakan, ya. Jangankan jangankan sebuah kondisi yang menyiksa, ya, ibaratnya orang yang sakit parah misalnya, karu-karuan rasanya, kan pasti dia kepingin segera mati, ya. Ketika nggak mati-mati, itu menjadi siksaan tersendiri, ya. Itu dalam bentuk siksaan, dalam bentuk, ya, sesuatu yang nggak mengandung siksaan saja, kalau nggak ada realitanya juga nggak enak, ya. Misalnya apa, dijanjiin orang misalnya sebentar lagi kamu akan dikirimi THR misalnya, ya. Tunggu sehari nggak ada, 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada, pasti nggak nyaman, ya. Mendingan nggak usah janji sama sekali, tahu-tahu ngasih, itu lebih ringan di perasaan. Tapi dikasih tahu, ya, apalagi ditanya, oh iya besoknya juga nggak ada lagi, ya. Sampai Idul Fitri selesai juga nggak ada apa lagi, ya. Itulah gambaran ketika Allah mengatakan wa ya'tihil mautu min kulli makan, ya. Perasaan ntar lagi mati ini, ya. Tapi kenyataannya nggak mati. Wa ma huwa bimayyit, bahkan yang ada azabnya tambah dahsyat. Wa min waraihi adzabun ghalidh, ya. Itu semua dalam kerangka kata Al-Fattah, ya. Yang
pemahamannya dalam ayat-ayat hari kiamat ataupun ayat-ayat orang-orang kafir yang suka meminta istiftah. Ya. Baik. Makna yang kedua dari Al-Fattah adalah An-Nasir. Ya. Dari kata An-Nasir ini, Allah lah yang penolong. Ya. Tentu penolong utamanya adalah penolong hamba-hambanya yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hambanya yang ingin sekali Al-Quran ini bisa diterapkan dalam kehidupan, ya, sehingga dia harus bersabar, dia harus mengalami berbagai macam tantangan-tantangan. Maka di situ Allah menyebutkan sifatnya sebagai Al-Fattah. Sehingga dalam kerangka ini, ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, ada istilah-istilah yang beririsan dengan kata Al-Fathu juga, ya. Misalnya Allah katakan inna fatahna laka fatham mubina, ya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, ada istilah seperti nasrum minallahi wa fathun qarib. Ya. Ada ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ya, maka dengan ayat-ayat ini maksud Al-Qur'an itu supaya kita yakin bahwa Allah huwal fattah. Ya. Ya, jangan ada buruk sangka kepada Allah seperti yang diungkap di Ali Imran 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya. Berprasangka buruk kepada Allah diistilahkan dhannul jahiliyah. Ya, sangka buruk dalam bentuk apa? Di ayat 154 Ali Imran, ya, ya. Allah tidak akan memenangkan hamba-hambanya yang sedang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, menyebarkan hidayah Allah, ya, menyangka nggak bakal ditolong oleh Allah, ya, itu merupakan penafian terhadap Allah yang Al-Fattah. Ya. Padahal ayat-ayat yang menunjukkan Allah Al-Fattah dengan makna An-Nasir itu, ya, sangat banyak dalam Al-Quran, baik yang sifatnya beririsan seperti inna fatahna laka fatham mubina, nasrum minallahi fathun qarib, atau yang enggak beririsan, ya. Misalnya in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, atau misalnya walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Ini juga termasuk, ya, ayat yang menunjukkan betapa perjuangan orang-orang beriman di dalam dakwah itu atau di dalam menegakkan Islam itu sangat bermanfaat untuk mengerem kejahatan orang-orang kafir itu, ya, baik kejahatan itu sendiri, baik dampak daripada kejahatan. Dampak kejahatan itu apa? Ya bencana, ya. Bukankah Allah mengatakan apa misalnya falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idzahum mublisun. Ya. Ya, akan ada bencana besar bagi, ya, orang-orang kafir yang merajalela di dalam berbuat kerusakan di atas bumi ini. Tapi kalau masih ada gerakan yang hak, ada gerakan yang ingin menghalangi mereka, ya, maka Allah sebut ini seperti gerakan menahan laju gelombang kebatilan itu. Ya, 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 terlepas gerakan dakwah sebagai fungsi menahan kebatilan itu segera dimenangkan atau tidak dimenangkan, itu sudah bisa menghasilkan
turunnya rahmat Allah, sehingga apakah menghalangi datangnya bencana atau menghalangi datangnya kesulitan hidup dan seterusnya, ya. Dan tidak mustahil mungkin Corona 19 ini atau COVID-19 ini mungkin sesungguhnya jauh lebih dahsyat, ya. Tapi karena masih banyak di negeri ini orang yang gak henti-hentinya berdakwah, orang gak henti-hentinya mengajarkan Islam dan seterusnya, itu sungguhnya bermanfaat untuk mengerem, ya. Itulah yang dimaksud dengan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ard. Kalau nggak ada, udah rusak semua, udah nggak ada pertimbangan bagi Allah untuk menolong manusia, ya. Hancurin semua, jelek semua, tapi masih ada yang baik ini, ya udah, ya kasih bencana tapi diringankan misalnya. Lakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Apa bedanya dengan yang di Al-Hajj, ya? Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'a wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dan diungkapkan juga wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, ya. Ya, sesungguhnya gerakan hak ini ada di seluruh agama yang lain, ya. Ya. Kata biak itu adalah ada di kalangan seluruh tokoh-tokoh Yahudi atau Nasara, karena biak itu asal artinya kuil, ya. Bia'u lahuddimat sawami'. Sawami' itu kuil, biak itu tempat ritualnya orang-orang Yahudi, ya. Salawat orang-orang Nasara, masajid baru kaum muslimin. Artinya seharusnya gerakan kebenaran itu, gerakan mengajak manusia kembali Allah itu harus dimiliki oleh semua agama samawi, ya. Ya, tentu dengan teknis mereka harus masuk Islam, ya. Ya, tapi jika itu pun tidak dilakukan, ya memang akan hancur semua, karena hanyalah Islam kalaupun berperang tetap menjaga tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat ritual agama lain itu, ya. Kita sampai di mana? Ini sampai kepada bagaimana Al-Fathu itu juga harus menjadi sumber motivasi dalam perjuangan dakwah, perjuangan menegakkan Islam, menyebarkan hidayah, sampai apakah Allah memberikan nasrnya atau Allah memberikan al-fathunya, ya. Karena Allah katakan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik yahdiyaka siratan mustaqima. Maka ditambah dengan wa yansurakallahu nasran aziza. Wa yansurakallahu nasran aziza berarti menunjukkan kemenangan Allah, kemenangan yang diberikan oleh Allah di balik Al-Fattah atau Al-Fatih itu memiliki dua macam, ya. Maka identiknya An-Nasr itu kemenangan yang sifatnya maknawi, ya. Perang Badar, ya Allah katakan walaqad nasarakumullahu bi Badrin, ya. Kenapa? Karena lebih kemenangan maknawi, ya. Buktinya apa? Ya masih terus diserang terus. Seharusnya kalau sudah menang menang gemilang, nggak perlu diserang lagi. Tahun ketiga diserang, tahun keempat diserang, tahun kelima diserang, ya. Ya, tahun keempat itu ada peristiwa namanya Dzatur Riqa, ya. Tapi musuhnya keburu takut duluan, ya. Itu menunjukkan betapapun lemah tapi bisa melakukan apa yang disebut di surat Al-Anfal turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, ya. Kemenangan-kemenangan yang sifatnya mentalitasnya, kemenangan-kemenangan yang sifatnya thubutul haknya, ya,
eksisnya kebenaran, ya. Thubutul fikrah, eksisnya fikrah itu membuat musuh gentar, ya. Membuat musuh berpikir berlipat-lipat bagaimana memproses kehancuran umat Islam itu, ya. Sedangkan Al-Fatah lebih kepada kemenangan dua-duanya, kemenangan maknawi dan kemenangan hissi, ya. Ya, katakan Amul Fatah, ya. Pembukaan kota Makkah itu sudah terasa dua-duanya. Bahkan Amul Hudaybiyah itu sudah terasa baik kemenangan maknawi, kemenangan hissi. Atau sebagian ulama yang lain menyebut salah satu bentuk kemenangan hissi itu kaum muslimin berkuasa, ya. Kaum muslimin jadi penguasa di tempat itu, ya. Bisa diterima karena memang kenyataan sejarahnya seperti itu, ya. Nah, karena itu perlu Al-Fattah dalam makna An-Nasir harus menjadi sumber motivasi, keyakinan bahwa perjuangannya suatu saat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Betapapun memang butuh waktu, butuh kesabaran, butuh, tidak boleh terlalu mikir target, mikir hasil, tapi fokus kepada proses. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, ya. Jadi sangat disayangkan, ya, berjuang menjadi aktivis Islam, menjadi pejuang Islam, tidak memahami makna Al-Fattah, ya. Fattah min Asma'il Husna dalam perjuangannya, sehingga apakah berdampak kepada ketidakistiqomahannya, berdampak kepada ketidaksabatannya, berdampak kepada melelehnya atau melunturnya fikrah yang diperjuangkan. Padahal di saat itu Allah sudah memposisikan dirinya sebagai Al-Fattah, ya. Yang ketiga dengan makna mursilun ni'mah, ya. Mursilun ni'mah, ya. Bahwa ketika Allah dengan memberi Al-Fattah, ya, menyebut dirinya Al-Fattah, juga ada peran-peran Allah yang menurunkan, ya, mengirimkan dengan derasnya rahmat-rahmat Allah yang selalu dibutuhkan oleh manusia, sehingga dalam hal ini kita bisa baca di awal surat Fatir, di situ ada sebuah irisan ketika memang nama Allah itu Al-Fattah, Allah menyebut ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsika laha, ya. Ma yaftahillahu lin-nasi rahmah, maka apa yang Allah bukakan, ya, berupa rahmat kepada manusia, maka tidak ada makhluk manapun yang bisa menghalangi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Disinilah harus berdampak menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan, ya, bahwa siapa yang berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterbatasan apapun yang dimiliki dalam hidupnya, insya Allah beres, insya Allah aman, ya. Itu dalam kehidupannya Ashabul Kahf, ya. Tempat boleh sangat sederhana, cuma di goa, nggak ada listrik, nggak ada makanan, nggak ada apa, tapi masih ada rahmat Allah, aman, ya. Sehingga Allah katakan apa? Wa idh ya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, ya. Maka dalam bentuk aksinya, dalam bentuk amalinya,
jangan segan-segan selalu minta kepada Allah, jangan sampai mengalami keterputusan rahmat. Bahkan mengecilnya rahmat aja jangan, apalagi sampai terputus. Disinilah Allah mengajarkan apakah doa wahab lana min ladunka rahmah. Allah mengajarkan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Disinilah pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran, karena berarti siapa berinteraksi dengan Al-Quran, di situ istilahnya deras sekali rahmat Allah. Yang jauh otomatis rahmatnya apakah netes, apakah seret ya. Oleh karena itu para ulama berdoa Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, jangan sampai terputus hubungan saya dengan Al-Quran, sehingga rahmatilah aku dengan Al-Quran. Artinya jangan sampai mengalami keterputusan rahmat cuma gara-gara jauh dari Al-Quran. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya. Sebaliknya, ketika sebuah rahmat itu ditahan oleh Allah, ya, nggak akan ada siapapun dari makhluk ini yang bisa menurunkannya, bisa melancarkannya. Itu menunjukkan bahwa Al-Fattah, ya, dibalik Al-Fattah, bahwa Allah menurunkan rahmat itu menjadi kekhasan yang tidak dimiliki oleh siapapun di alam semesta ini. Disitulah makna la ilaha illallah, ya, dalam hal Al-Fattah, ya, fi rahmatih, ya. Al-Fattah di dalam menurunkan rahmatnya, ya. Maka Al-Fattah juga kaitannya dengan al-ilmu. Selain rahmat juga al-ilm, ya. Siapa yang mendapatkan ilmu yang banyak, berarti Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifatnya yang Al-Fattah. Ya. Maka secara bahasa atau istilah fikih, ya, setelah fikih, ya, ketika seorang imam salah baca, ya, atau lupa baca, ya, maka makmum mengingatkan, ya, ini ayatnya, ya, tadi yang kurang ini, ya, itu dalam bahasa fikih namanya al-fathu, ya. Jadi kata al-fathu itu menunjukkan ada sebuah ilmu yang terkunci, maka makmum membukanya, ya, kira-kira begitulah, ya, atau dalam kenyataannya begitu, ya. Ya, siapa yang betul-betul berusaha mencari ilmu, minta ilmu, Rabbi zidni ilma, maka insya Allah akan ada keterbukaan dari Allah mengalirnya ilmu, karena dalam hal ini Allah adalah Al-Fattah, ya. Disinilah rahasianya di surat Saba ketika Allah menyatukan antara sifatnya Al-Fattah dan Al-Alim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ya. Di sini pentingnya orang beriman selalu mencari ilmu. Di sini pentingnya menggali ilmu dari Al-Quran. Ya. Karena Allah katakan ketika ilmu itu dari Al-Quran, dia akan menghasilkan khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, ya. Para ulama salafus saleh kita mengajarkan bahwa bisa jadi, ya, terhambatnya ilmu dalam diri manusia, ya. Apakah dalam arti terhambat dalam arti jadi nggak minat mencari ilmu, ya. Apakah terhambat dalam arti nggak paham, ya, sudah belajar tapi nggak paham. Apakah terhambat dalam arti nggak menghayati, ya, bisa dibayangkan, ya, kalau lawakan saja kalau nggak dihayati, ya, nggak terasa lucunya. Gimana ilmu nggak terhayati, ya.
Maka semua kendala-kendala ilmu ini menunjukkan adanya permasalahan antara diri manusia itu dengan sifat Allah yang Al-Fattahul Alim. Ya, solusinya apa? Para ulama mensolusikan dengan ketika ada ilmu yang membuat mereka nggak bisa memahami dengan baik, perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak istighfar. Ya. Imam Ibnu Taimiyah bila perlu untuk sebuah ilmu yang dia pelajari, ya, dia beristighfar sampai 1000 kali karena khawatir ilmu itu tidak terserap ke dalam dirinya atau tidak terhayati atau tidak terpahami dengan baik. Ya. Jadi istighfar pun tidak saja mengampuni dosa, menghapus dosa, ataupun memberikan rezeki, tapi juga memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Wallahu a'lam. Inilah cara kita memahami sifat Allah Al-Fattah. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil pada Ustaz Abdul telah menyampaikan ilmunya, sangat luar biasa. Jadi kata Al-Fattah ini banyak sekali makna-makna yang kita pelajari. Baik, untuk hadirin sekalian, bagi yang ingin bertanya, monggo silakan. Insyaallah nanti kita sampaikan kepada Ustaz Abdul.